di YouTube lagi rame. Rame apa itu? Konspirasi One Piece katanya teori. Yang Ada mana? orang bule nama channelnya Ohara, dia ngebahas tentang One Piece. Yang mana? Oh, gue nonton. Nonton kan? Gue nonton. Gue dengerin doang. Iya, gue dengerin. Jadi ada orang Play tiduran ya? Bener, pasang VN. Iya. Iya, aduh. Pasang PS. Nah, lagi rame One Piece. Dan banyak pro kontra juga, Nu. Yang mana tuh? Itunya. Oh, teorinya. Katanya teorinya. dia bikin spoiler apa gimana lah gitu. Tapi yang gue bingung ya, jujur nih, ini yang paling gue bingung adalah dia tuh bisa sampai detail nama Jepang segala macem. Oh iya benar, nama Jepang, huruf Jepang ya? Iya, sama bahasa-bahasa Ibrani bisa dikatain. Waduh. Ibrani. Terus yang gue bingung lagi tuh, gue sempet nemu yang di TikTok ya kalau nggak salah ya. Oh TikTok, Iya, benar. iya. Rame tuh TikTok tuh. Apa tuh namanya? Dia nyamain tokoh-tokoh One Piece sama politik Indonesia. Aduh, parah. Tokoh-tokoh One Piece sama politik Contoh, Indonesia. Contoh Si satu siapa tuh namanya? Akainu. Akainu. Yang lahar. Oh, yang lahar, Iya. yang merah. 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 Nah. Kita bikin YouTube ini sengaja kan mau 2024 nih, kali aja butuh buzzer, Benar. gitu kan? Benar. Tapi di luar itu memang banyak banget polemik ya. Kenapa kita ngomong buzzer RP, buzzer itu karena memang di sosial media itu lagi rame banget Gue tahu kenapa nih. Kenapa? Apa yang terjadi di sini nih sekarang nih. Bener. Bentar ya. Ininya nggak kelihatan. Apa tuh? Nah, apa nih? Ini, waduh jangan, jangan. Ini buntut. jangan. Nah, gue mikirin gini kan. Kalau misalnya makin lama makin marak sosial media, apalagi dengan ada buzzer-buzzeran gitu kan. Yang ada apa? Semua orang bisa dianggap buzzer gitu loh. Jadi lu nggak tahu tuh sebenarnya itu akun bener atau Akun buzzer, atau yang emang nggak sengaja aja ke bawah tuh. Bener. Dia bego nih gitu kan. Iya, kan kalau dulu postingan buzzer kan 0 nih, postingan 0, followernya nggak ada malah nih. Bener. Udah ya cuma namanya misalnya Anugrah 101 itu buzzer, biasanya buzzer kayak gitu Itu tuh. biasanya nomor urut tuh. Nomor urut, benar. Nah, gue jujur ya, gue miris nih. Ini kita mau serius nih, kita di sini bukan bercanda, kita konten serius gitu kan. Gue mikir sosial media ya kan digunain zaman sekarang fungsinya itu berubah banget Kayaknya nggak jauh-jauh amat berubah ya. Contohnya gimana maksudnya nggak berubah? Maksud gue gini, waktu Facebook baru pertama kali, nggak usah Facebook lah, Friendster, terus apa lagi tuh yang sebelumnya? Banyak. Tapi paling boom dulu kan Friendster. Dulu Friendster di Indonesia, Iya. benar. Dia intinya kan ngeluarin bukan statement, mungkin apa yang keluar Ngeluarin, sahnya benar. gitu kan, maksudnya, gue hari ini senang ditembak sama si ini gitu Iya, misalnya, benar. gitu kan? Iya, benar. Maksud Waduh, gua- tuh kalau tahun 98 statement gitu bahaya tuh. Wah, Hari ini gue tembak sama si ini, itu bahaya. yang ngetik siapa tuh? Waduh. Terus ditembak. Bener. Nah, maksud gue gini. Lu intinya kan esensinya adalah itu sosial media, lu buat mengungkapkan apa yang lu rasa, apa yang pengen lu sampaikan sebenarnya. Esensinya sebenarnya nggak berubah sih. Nggak tahu esensi berubah nggak ya? Tapi maksudnya yang digunakan pada kecenderungan umum menurut gue sih masih di jalurnya. Cuman pertanyaannya adalah buzzer apakah dia benar-benar mengeluarkan statementnya dia atau lu ketikin ini dong, atau lu bikin suatu kondisi yang ini dong gitu maksud gue. Nah, gue nggak tahu ya apakah memang buzzer itu diatur. Misalnya ini ada kasus untuk penurunan citra. Ambil satu contoh tokoh nih, citranya diturunin nih, pembunuhan karakter jatuhnya kan. Iya. Nah, buzzer nyerang tuh di situ tuh. Gimana caranya buat ngangkat tuh orang supaya naik gitu. Nah, itu memang sih kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai yang punya akun nih, yang punya akun ya it's okay sih, it's okay sebenarnya. Memang kalau sosial media kan untuk kebebasan berpendapat ya. Dan juga kalau misalnya gue bilang dari segi bisnis dan berpendapat, itu kan gini, semakin ramai orang berbicara, semakin ramai orang, misalnya gini, lo nggak tahu tentang berita A, ya kan, berita lagi booming banget nih, ya kan, lo nge-share ke temen lo berita itu di mana? Di Instagram apaan tuh? Di login akun, dipakai akun itu, akhirnya gini, sosial media itu digunakan sebenarnya semakin chaos itu orang-orang di dalam sosial media, semakin laku juga tuh bisnisnya. Percaya gak sama gue? Karena semakin rame orang menggunakannya. Nangkep gua. Jadi modelnya kayak ya, kalau bahasa sekarang engagement ya. Engagement, benar. Lu bikin apa ya bahasanya ya? Bukan skandal, apa ya? Bikin suatu hal yang ya itulah sensasi. Sensasi, benar. Kita bikin sensasi, terus pada ya semua mata tertuju padamu, gitu benar. kan? Terus langsung dia tuh
Nah ini gue jualan nih, kan otomatis orang lagi pada ngeliat kan. Rame, apalagi komentar banyak banget yang jualan kan. Iya. Kalau gue masih percaya banyak, pasti ada satu sisi positif, satu sisi negatif. Pasti ada, pasti pro kontra. Setiap apapun itu pasti ada pro kontra, ada hitam dan putih. Nah, ini yang hitam putih, benar. Bukan merah-merah ya? Waduh, Merah putih dong. merah putih benar. Terus kalau kalau tadi ini bikin sensasi buat si nilai orang ini mungkin tetap negatif, tapi kan ada orang-orang yang oportunis nih. Betul. Netflix bajakan gitu kan. Oh benar. Itu Netflix cuma pacok, iya kan gitu kan. Iya kan. Pacok bisa sampai 6 bulan. Satu bulan. Bener. Pas nonton tengah atau akunnya kepake. Oh benar. Gue pernah soalnya nyoba. Waduh parah. Enggak, gue cuma mau tahu. Bener. Kalau gue sih anti Netflix bajakan. Gue pakai Spotify bajakan. IDLeaks. Jangan ntar ke band. Oh benar ya kan. Terus yang gue sayangin ada justru gini, nggak bisa juga sih sebenarnya, gue tahu gitu, maksudnya di dalam satu platform itu udah bolak-balik nih. Benar, itu ada CJ mau misi. CJ mau jadi maksud gue gini loh, maksud gue itu nggak bisa juga ditanemin, misalnya Instagram itu lu ada nih, kalau misalnya konten ada yang hubungan fisik, entah itu pegangan tangan, entah itu ciuman misalnya. Benar. Itu adalah negatif dan langsung auto reject misal. Oke. Itu nggak bisa juga sebenarnya, karena akan berbeda setiap norma. Sekarang sorry gue potongnya. Sekarang nih apa yang lo bilang tadi tuh sangkut pauting ke politik. Engagement. Oh. Ya kan? Yeah. Budaya, moral, nilai, politik. Sekarang sih udah terjadi ya semenjak 2019. Gue aneh banget itu ngeliat orang bener-bener kubu-kubuan yang ngatu mihak A, yang ngatu mihak B, kubu-kubuan tuh aneh. Sangat aneh menurut gue. Dan itu kan gara-gara Instagram, sosial media. Akhirnya orang merasa pintar dengan argumennya sendiri padahal dia nggak tahu yang sebenarnya. Itu kan di-direct oleh buzzer-buzzer. Gue nggak bilang satu buzzer, tapi banyak buzzer, pasti banyak lah orang-orang simpatisan, relawan-relawan yang ngebela orang-orang yang ngerti, yang ngebela gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, kalau gue nangkapnya gini, sosial pertama dia kan pakai strategi sebenarnya, kalau di bisnis mungkin branding nggak sih? Iya, branding. Bukan branding, maksudnya awareness. Ada nih gitu, entah itu konotasi negatif positif, yang penting lu tahu dulu nih ada nama produk. Ada nama produk ini, betul. Iya, misalnya konteksnya politik ya, misalnya. Oh, ada nih partai ini. Contohnya dulu kan yang kayak apa tuh namanya? Vokalis yang masuk partai gitu-gitu kan akhirnya langsung ada partai ini. Oh, ada. Iya. Bener. Gua tahu dari itu. Nah, terus menurut gua nih salah satu strateginya itu pertama awareness dulu nih. Nah, itu yang sekarang dipakai, mungkin yang gue tangkap kan banyak di TikTok yang tadi gue bilang pertama. Iya, benar. Ini disangkut pautin politik segala macam. Nah, gue nggak tahu tuh apakah dia beneran kreatif atau memang kreatifnya untuk satu hal. Ada pesan tertentu kan? Gitu kan. Iya, maksudnya ngerti ya? Tapi sebenarnya sih, gue juga bingung juga ya, karena kita nggak bisa tahu yang namanya niat ya. Iya. Gue yakin dalam konten itu nggak ada niat jahat, nggak ada. Ya kan? Tapi memang niatnya untuk menghibur. Cuma niat tuh bisa berbelok ketika komunikator ketemu sama komunikan, ya kan, komunikan nangkepnya beda, jadi berbelok pesannya. Wah, lo niat jahat men, kayak gitu. Ya kan, kayak gitu kan. Lo tau kan Facebook itu pernah ada kasus dia minta maaf kan, gara-gara kebocoran data untuk pemilu. Tapi lo tahu ya, ntar lo, ini maksud gue biar kita satu persepsi dulu. Maksudnya si siapa? Mark Ruffalo. Bukan yang Mark Gerbang. Siapa namanya? Analika apa tuh? Ana Santi, apaan? Enggak, pokoknya datanya bocor kan ke salah satu lembaga. Lembaga, betul. Yang akhirnya data itu digunakan untuk Wikileaks. Apa? Wikileaks. Emang iya? Kok gue baca beda? Nah, ya itulah pokoknya maksud gue. Itulah ya, gitu kan. Maksud gue, ini sorry, gue bukannya nggak mau benerin. Ini maksudnya balik ke konteksnya aja nih. Iya. Kebocoran data itu dipakai kan untuk lagi-lagi kalau gue patokannya ke bisnis, karena mirip-mirip. Ketika lu suka, lu beli. Ketika lu suka, lu coblos. Ada engage ya gitu ya. Maksudnya di situ. Iya, benar. Jadi ada awareness, ada branding di situ ya. Yeah. Lo nge-branding publik, tokoh politik itu di sosial media gitu kan. Nah, dan akhirnya seremnya nih, setiap hal kan berarti kan kalau lo nge-branding sesuatu, ada pesan disampaikan. Yeah. Di pesan itu ada ilmu dong, ada pengetahuan dong.
Betul gak? Dalam pesan tuh ada pengetahuan, ada ilmu dong di situ. Ada informasi lebih tepatnya. Informasi yang ada juga berupa ilmu. Si ini kayak begini nih, ada ilmu-ilmu macam-macam lah akhirnya akan muncul. Nah, di situ akan gini. Oh, mempelajari sesuatu itu bukan berdasarkan pikiran lu, maksudnya bukan berdasarkan apa yang udah lu uji, tapi berdasarkan opini orang lain. Identik dengan opinion leader. Nah, menurut gua ngebungkusnya itu kayak buzzer itu dengan opinion leader. Jadi opini siapa nih? Nih, lo ngeliat postingan yang banyak likes-nya, tapi salah, sama postingan yang likes-nya dikit tapi bener, lebih membenarkan postingan yang banyak likes-nya tapi salah. Karena itu benar. Karena semakin banyak orang suka fitur like. Nah, gue balik ke salah satu, ini kalau sudut pandang gue dari sisi psikologi. Oke. Gue masih percaya sama masa lalu. Gue kira lo percaya sama Sasuke Uchiha. Lagi yang itu. Terus Mugen Tsukuyomi. Waduh, Mugen. Terus. Nah, maksud gue gini. Gue masih percaya sama orang-orang yang ketika dia bertindak ada pengaruh dari masa lalu. Benar. Mungkin orang-orang yang misalnya udah tadi tuh likes-nya banyak tapi salah, mungkin ya secara nggak sadar dia pernah nggak enak, maksudnya ada pengalaman nggak enak dan akhirnya iya nih bener, artinya lu udah pernah punya pernyataan yang benar mungkin pada masa lampau, tapi kok ternyata nggak sesuai ya gitu, ngerti nggak? Gue ngerasa gue padahal udah tahu nih yang benar kayak gini, tapi kok kayak nggak ada realisasi kayak gitu loh, maksudnya keyakinan kan, yang dibenturin keyakinan kan. Iya, kayak bener gitu. kan. Ini perspektif keyakinan banyak ya. Keyakinan terhadap suatu informasi juga bentuk keyakinan loh, ya kan, bukan cuma keagamaan doang, tapi keyakinan itu banyak, ya kan. Nah, maksud gue, opini-opini yang terbentuk sekarang nih, ya kan, pendapat-pendapat atau komentar-komentar. Contoh deh, mereka bikin program sosial media misalnya, kita branding sosial media supaya menjadi wadah politik. Mereka branding misalnya, taruhlah dari 2014 mereka branding hal tersebut. Supaya apa? Supaya nih opini-opini yang muncul sesuai sama apa yang mereka mau. Contohnya misalnya mereka cuma dikasih pilihan itu yes atau no. Karena pertanyaannya juga yes atau no. Otomatis komentarnya apa? Yes atau no dong. Ya kan? Kalau misalnya dikasih open question dalam suatu konten, otomatis banyak kontennya kan. Banyak pertanyaannya kan. Jawabannya pasti banyak kan. Nah, maksud gue memang diaturnya tuh kalau menurut gue ya, diaturnya tuh memang supaya orang tuh seragam dalam memberikan pendapat. Ya kan, seragam. Jadi nggak dislike yes or no doang, tidak atau iya, atau suka atau nggak suka gitu doang. Jadi akhirnya terpolarisasi. Ini bahaya buzzer tuh ini. Terpolarisasi arti yes no yes gitu. Jadi informasi nggak ada pembuktian. Lo lihat video dikit, haha lucu nih, ini pasti jelek, ini pasti salah, ini pasti kampret, ini pasti cebong. Ya kan kayak gitu kan? Nah, kalau aneh banget itu aneh, menurut gua aneh. Gua sih lebih ke apa ya? Kematangan si pengguna sih kalau gue mikir ya. Bener. Kematangan si pengguna itu yang perlu banget di dalam ya, bukan dibenahi, mungkin dipertanyakan kembali. Kalau dibenahi kan kayaknya konotasi salah kan. Betul. Gue nggak mau menyalahkan mereka. Betul. Karena mereka mungkin sedang berproses nih sekarang. Betul. Gue nggak menyalahkan, cuma gue menganehkan aja. Ya mungkin lebih ke menyayangkan. Menyayangkan, lebih tepat menyayangkan aja, benar. Iya. Gue nanya. Benar. Kalau kritik mesti ada solusinya nggak? Kritik sebenarnya ada solusi. Sebenarnya gini, ada solusi apa enggak itu tergantung kapasitas orang. Sah aja, kritik sah aja. Gini loh. Sah itu aja. kan keresahan maksud gue jadinya. Benar. Kalau misalnya bisnis kita drop, yaudah kita pecat 30 orang gitu. Benar. Nah, 30 orang ini kritik. Loh, kenapa harus kayak gitu? Apakah dia datang dengan solusi? Belum tentu. Kan maksud gua itu menurut gua sedikit manusiawi. Benar. Karena lu ditempatkan di kondisi yang kurang nyaman. Akhirnya lu menurut gua itu defense mechanism sih. Iya. Sama ini lagi dong, contoh deh misalnya. Ada yang bilang, "Lu ngapain sih kritik-kritik itu? Lo emang udah buat apa? Buat Indonesia." Nah, menurut gue kita nggak perlu buat apa-apa sih, ngerti gak sih? Karena kalau misalnya hal seperti itu terus, orang nggak bakal maju, nggak bakal konstruktif. Kalau gua mau ngajak ngobrolnya adalah orang yang menanggapi yang tadi. Nah, yang menanggapinya maksudnya kan dia ngomong, "Lu ngapain sih kritik? Lu emang udah berbuat apa?" Nah, gua pengen ngobrol sama orang yang ngomong itu ya malah. Iya. Lu nggak usah kritikin dia gitu maksud gua. Benar. Lu juga nggak berbuat apa-apa buat orang itu. Benar. Ngerti kan? Benar. Ya lu fokus aja, kalau emang lu punya solusi ya langsung kasih aja kan. Fokusnya maksud gua ke perbaikan gitu loh. Betul, setuju. Soalnya contoh misalnya film nih. Gua ngekritik film, ya kan? Nanti kan pasti ada nih kritik film nih kan, ya kan?
Salah satu konten kita nanti ada kritik film nih. Nanti. Iya, ada Doakan ya guys. kita mau nge-react film atau nge-react game gitu kan. Nah, memang lu udah buat apa dari film? Memang lu udah buat film kalau misalnya semuanya kayak begitu terus, IMDb, Rotten Tomatoes nggak bakal ada sih, maksud gue. Ya, gitu. Karena nggak bakal ada nggak bakal konstruktif. Kritik tuh wajar. Iya. Wajar ngekritik tuh Kan wajar. kita pengguna. Betul. Misalnya, sorry nih bukannya gue pengen gue main jalur aman aja dulu sekarang. Kayak misalnya ada sebuah keputusan dari yang tertinggi, misalnya kurang tepat atau bukan kurang tepat ya, tidak enak di gue rasakan. Benar. Dan gue mengkritik. Ya kan karena gue nggak enak. Gitu. Benar. Kalau gue enak juga gue nggak mengkritik. Setuju. Itu manusiawinya tuh. Manusiawi. Tapi kalau misalnya gue mengkritik dengan kondisi yang tidak enak dan gue bawa solusi, bener. Itu nilai tambah menurut gue. Betul. Menurut gue. Betul, setuju. Kalau gitu, ya sampai ketemu insya Allah kalau misalnya kita masih bertahan sih ya, nih, dari materi ini nih, ya kan? takutnya kan kita nggak bertahan dari materi ini. Nah, cuma semoga masih bertahan. Langsung aja jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan obrolan yang sifatnya amburadul. Waduh, langsung aja kalau kalian suka dengan obrolan yang sifat begini langsung subscribe aja, jangan lupa, dan like, komentar, bebas mau komentar apa aja, gue nggak ngelarang, mau ngeledekin apa, mau komentarin ini gue juga nggak apa-apa, bebas. Nah, kalau gue mau nambahin lagi, lu boleh banget berpendapat, lu boleh banget mengkritik, tapi gue kembalikan lagi, gue mau lihat kematangan lu berpendapat dan mengkritik. Benar, oke kalau gitu, salam.